Saat ini dia kembali menyoroti proses persidangan Sugi Nur. Dan memang ini lama-lama ditunggu. Kenapa? Karena ini viral, tetapi baru kali ini kakek Amansa memberikan komentar terkait soal proses persidangan tersebut. Ku tengok, aku lah menengok orang tua ni ya kan, menengok jalannya sidang sidang ijazah Jokowi, Egy Sujana. Kalau ku perhatikan, membodoh-bodohi umat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Torlaki 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Kali ini kita lagi dalam perjalanan kembali ke rumah di kota. Ada satu PT yang menurut saya ini menarik, di mana beliau memberikan komentar terhadap proses persidangan yang terjadi, di mana kakek Wahyu melihat proses persidangan Sugi Nur dan Bambantri yang dilakoni oleh Egy Sujana dan Khozinuddin ini adalah merupakan pembodohan umat katanya. Bagaimana videonya? Langsung saja kita simak secara bersama-sama. Pembodoh-bodoh. Terakhir aku tengok jaksa-jaksa itu pun habis bodoh-bodohnya. Yang dicarikannya untuk menjadi saksi rakyat biasa. Orang-orang yang tak tahu seluk-beluk masalah ijazah si Jokowi, itu jadinya saksi. Kan lucu. Kalau yang seperti itu dibayar pun bisa. Tapi ya Allah, ya Tuhanku. Nampak bonal lah Egy Sujana ni punya kekuasaan di Republik ni. Padahal dia lawyer tak berguna pula lawyer dia. Tak pernah aku tengok penanganan kasus-kasus besar dia menang. Hanya masalah dia jadi lawyer ni hanya untuk mengapakan menjatuhkan pemerintah. Itu saya lah tahu aku. Tahu aku Egy Sujana jadi lawyer untuk menghancurkan pemerintah. Itu saya lah. Seharusnya Egy Sujana itu seharusnya dia panggil KPU yang menerima seleksi pencalonan waktu di Solo jadi wali kota Solo. Dia panggil itu KPU. Waktu kau jadi KPU penerimaan seleksian pendaftaran si Jokowi jadi wali kota, mana ijazah asli? Ada kau tengok? Seharusnya itu yang dipanggilnya. Bukan orang-orang masyarakat yang tak tahu apa-apa. Nah, waktu di DKI, pencalonan gubernur di DKI, waktu dia bercalon jadi presiden, kan yang megang hak kuasa untuk pencalonan seseorang dari pejabat tinggi negara itu kan KPU. Mengapa mesti rakyat yang dipanggil untuk jadi saksi? Yang kedua, peraturan di undang-undang kata si Egy Sujana lah dengan gerombolannya. Setiap pelapor dia yang membawa barang bukti. Ini dia nama lapor, barang bukti dia tak ada dari dia. Kan ada juga, kan kadang aku heran juga. Persidangan itu pun gaya, aku tengok gaya permainan sandiwara, gaya ludruk. Seharusnya kan jaksa kan bisa menanya, mengapa saksinya dari sini tak bapak panggil dari KPU? Karena sebab penyeleksiannya di aturan pemerintah di Republik Indonesia ini, seseorang menjadi mencalon pejabat negara, kan harus melalui KPU, surat menyuratnya. Seharusnya KPU lah dihadirkan. Ini nampak pembodoh-bodohan, seolah-olah aku tengok ini, ada juga yang nampak, la ilaha illallah, pembodoh-bodohan ada juga. Seolah-olah hebat bodoh, lah Egy Sujana ini. Apa hebat Egy Sujana ini? Gaya orang seolah-olah, memang kalau si Jokowi memang orang yang soleh, tak mau itu melawan, diam saja. Lagipun kalau ditunjukkan si Jokowi, di bawah itu. Pamer ijazah sama orang yang tak ada urusannya. Ya Allah, martabat itu yang Pak Jokowi janganlah ditunjukkan itu ijazah itu. Tak ada urusannya itu doh. Malu awak. Gaya Amin Rais, tunjuk-tunjuk. Oke sahabat, saya kira jelas bagaimana kakek Wahyu memberikan pernyataannya terhadap proses persidangan tersebut. Ada beberapa poin saya kira yang menjadi penting untuk kita cermati bersama-sama dari pernyataan kakek Wahyu ini. Poin pertama tentu adalah Egy Sujana, di mana dianggap bahwa Egy Sujana ini adalah salah seorang lawyer yang gagal, yang katanya tidak punya reputasi, tidak pernah menang. Jadi Egy Sujana ini hanya menjadi lawyer bagi orang yang ingin menghancurkan pemerintahan yang ada. Itu poin pertama.
Dan saya kira pernyataan-pernyataan kaki yang seperti ini memang yang menurut saya kadang-kadang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Ternyata kaki betul-betul update informasi, dan mungkin dia tracking juga ini seperti apa latar belakang daripada Egy Sujana. Saya kira itu poin pertama. Poin kedua adalah ketika kakek menyatakan bahwa proses persidangan ini adalah pembodohan bagi umat. Artinya begini, saya sepakat dengan bahwa memang tidak ada nilai edukasi yang dipertontonkan dalam proses persidangan ini. Ngapain juga dipertontonkan? Kenapa tidak pakai sidang tertutup saja? Biarkan saja para kadru sendiri yang melihat ini proses. Kenapa? Karena kita lihat keramatnya proses persidangan selama ini yang biasanya jalan itu kemudian menjadi hilang dalam proses persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri, sehingga kita melihatnya lebih pada ada gelang. Jadi memang pembodohan bagi masyarakat. Ada satu yang menarik di mana kakek katakan bahwa masa jaksa mau dibodoh-bodohi oleh orang ini semua. Nah, ini kan nalar kritis yang luar biasa saya kira, karena saya kira siapapun yang melihat proses persidangan ini pasti akan menilai demikian. Belum lagi misalnya hakim yang contoh tidak tegas, bagaimana ada ribut-ribut di dalam persidangan, baku tunjuk-tunjuk seperti debat terbuka ya, debat yang begitu barbar yang tidak terkontrol, padahal orang jadi moderator saja kadang-kadang memang tegas. Ini sudah hakim tapi tidak tegas. Nah, inilah semuanya sehingga menjadi penilaian kakek Amansa bahwa ini hanya pembodohan bagi rakyat. Oleh karena itu yang paling penting sebenarnya adalah dari seluruh proses persidangan yang ada ini, kita hanya mau memberikan informasi bahwa apapun hasil dari persidangan ini, kita berharap hakim memberikan hukuman yang setimpal buat kedua makhluk ini, Bambang Tri dan Sugi Nur. Karena bagaimanapun juga mereka ini sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, ini sudah tindakan makar. Belum lagi saksi-saksi yang dihadirkan itu adalah saksi-saksi memang yang selama ini memiliki rekam jejak yang buruk terhadap negara kita, terhadap pemerintah kita, terhadap pemimpin kita. Mereka semua ini adalah para pembenci. Sehingga kakek Amansa mengatakan bahwa yang dihadirkan kan bukan saksi-saksi yang kredibel. Misalnya KPU yang harusnya dihadirkan, baik itu yang ada di Kabupaten Solo, yang ada di DKI, maupun pada saat Pilpres, yaitu KPU RI. Sehingga betul-betul tahu bahwa dia pemilik sah daripada, betul-betul tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli berdasarkan hasil verifikasi yang mereka lakukan pada masa itu. Nah, tapi itulah bahwa negara betul-betul kedorang menghadapi para kadrun biadab ini, dan kita bersyukur ada kaki yang terus bersemangat memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kakek Amansa ini sehat selalu, diberikan kekuatan, dan para kadrun-kadrun yang mempersekusinya kemarin itu tidak lagi mengulangi perbuatan